Guys, kita dari kelas G, kita akan mereview Benteng Brandenburg. Saya Nim Safari dengan NIM akhir 213. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewa Laurensa dengan NIM akhir 211. Saya Febrianti Alibodo dengan NIM terakhir 215. Saya Matus Manul Saragi dengan NIM akhir 212. Saya Rafael Raditya dengan NIM akhir 214. Oke, stay tune guys. Jadi di depan kita ini ada Museum Benteng Brandenburg yang dimana pada sejarahnya ini Museum Brandenburg ini dibangun oleh Belanda pada saat Jogja sedang lagi masa jayanya. Awalnya ini diusulkan oleh Belanda untuk dibuat, yang dimana katanya tujuannya ini sebagai pelindung keraton. Ternyata dialihfungsikan oleh Belanda untuk sebagai markas militer. Dan sebenarnya 1790 ini bangunannya masih sederhana, dan pada abad 19 sempat hancur karena gempa bumi, lalu direnovasi lagi oleh Belanda, yang dimana awalnya namanya itu adalah Rustenburg, berubah nama menjadi Brandenburg, yang dimana Brandenburg itu artinya sendiri adalah perdamaian, walaupun penggunaannya tidak sedemikian. Dan lalu ini diambil alih oleh Jepang pada tahun 1942. Pada 1942 ini digunakan oleh Jepang sebagai tempat tahanan antara Belanda dan tentara Indonesia yang melawan Jepang. Lalu setelah kemerdekaan, Museum Benteng Brandenburg ini berubah fungsi menjadi museum pada tahun 1992, hingga sekarang tetap menjadi museum sebagai monumen kejadian Jogja pada saat sebelum perang, sudah perang, bahkan saat kemerdekaan. Oke, yang pertama ada diorama 1. Diorama 1 menjelaskan tentang pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Diponegoro. Salah satu dom yang ada di diorama 1 adalah berdirinya Taman Siswa. Oke, di sini adalah diorama 2. Diorama 2 itu menceritakan adegan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Diorama ini juga diceritakan tentang mata uang yang pernah digunakan di Indonesia. Seperti ini adalah contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diorama 3, yaitu bagaimana masyarakat Yogyakarta bersatu untuk melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Justru menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin meluas. Dunia internasional pun melakukan tekanan kepada Belanda. Maka tidak ada jalan lain selain mengikuti anjuran PBB untuk kembali ke meja perundingan. Akhirnya diadakanlah perundingan yang dinamakan dengan Perundingan Lubroyong. Perundingan ini diadakan di Hotel Jazz Indes Jakarta. Dipimpin oleh David Collection.
adegan pada dom ke-44 pada diorama 3, yaitu para pemimpin negara kembali ke Yogyakarta. Ini mereka mendarat pada lapangan Mabur atau yang sekarang disebut sebagai lapangan Adi Sucipto Yogyakarta. Itu lokasinya pada tanggal 6 Juli tahun 1949. yang memberitahukan kepada pihak Republik Indonesia di Yogyakarta. Wes. Baik, untuk selanjutnya adalah ruang pameran diorama 4. Jadi diorama 4 ini menjelaskan sejarah setelah kemerdekaan, mulai dari pemilihan pertama di Indonesia, kemudian ada seminar Pancasila, terus ada juga peristiwa G30 SPKI. Baik, yuk lanjut. Yang pertama adalah pemilihan umum pada tahun 1951 di Jakarta. Pemilihan umum pertama dari Republik Indonesia. Kemudian juga ada beberapa ini seperti menghadapi masa pancaroba di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga ada konferensi Kolombo ke-11 pada tahun 1959. Selanjutnya ada juga seminar nasional Pancasila pada tahun 1959. Dan juga ada Tri Komando Rakyat pada tahun 1961. Seperti ada beberapa koleksi baju dari tentara kolonial dan juga baju dari tentara nasional Indonesia yang bernama Sugiono. Selanjutnya adalah rapat kebulatan tekad dalam penumpasan G30 SPKI pada tanggal 20 Oktober 1965. Ada Indonesia di masa Orde Baru. Ini beberapa kisah yang menarik seperti ini. Kolonel INF Sugiono, Mangunwiyoto, itu masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah amanah dari Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila atau P4 pada tahun 1974. Sekian dari Dom 4. Terima kasih. Udah itu, Pak. Ya, sekian dari review kita. Dadah. Dadah. Su. Begitu ya. Wow, UPN bermain ayunan, guys.